Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ghazali dengan NPM G1C0180006. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai analisa kegagalan dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Ahmad Fauzan Suryono STMT. Pada kali ini saya mengambil judul yaitu analisa kegagalan pada hammer crusher di clinker cooler Tuban 1 pada PT Semen Indonesia, di mana dilatar belakangi dengan yaitu PT Semen Indonesia merupakan sebuah perusahaan produsen semen terbesar di Indonesia. Pada tahun 1935 ditemukannya deposit batu kapur dan tanah liat sebagai bahan baku semen oleh seorang sarjana Belanda, Insinyur Van S. de Geesink. Secara umum, proses pembuatan semen dimulai dari pengambilan dan penghancuran bahan baku. Pada pengambilan bahan baku dimulai dengan menghancurkan, kemudian penimbunan, penggilingan bahan baku, dan memasukkan ke dalam silo. Dilanjutkannya dengan proses pembuatan clinker, yaitu pemanasan awal, kemudian rotary clean, dan pendinginan tercooler. Di penelitian sebelumnya dilakukan uji impak, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, kekerasan, serta keuletan material. Oleh karena itu, uji impak banyak dipakai dalam bidang menguji sifat mekanik yang dimiliki oleh suatu material tersebut. Oleh karena itu, perlunya melakukan penelitian ini untuk menganalisa kegagalan yang terjadi dan meminimalisir terjadinya kerusakan pada material hammer crusher yang ada di PT Semen Indonesia. Dengan tujuan penelitian yaitu menganalisa penyebab terjadinya kegagalan pada komponen hammer crusher cooler, kemudian menganalisa mekanis kegagalan pada komponennya. Yang ketiga, menganalisis solusi penyelesaian dari kegagalan komponen hammer crusher cooler. Untuk pengertian clinker cooler ini, dalam proses pembuatan semen, setelah dilakukan proses pembakaran atau burning proses, tahap selanjutnya adalah proses pendinginan material yang dilakukan pada clinker cooler. Pada clinker cooler, proses pendinginan clinker dilakukan dengan mengalirkan udara dari sejumlah fan yang selanjutnya dihembuskan melalui celah-celah landasan atau crossbar yang bergerak mengantarkan clinker menuju ke hammer. Inilah untuk gambar dari clinker cooler. Sebenarnya ini untuk komponen yang ada di clinker cooler. Sedangkan untuk komponennya ada terak, rotary clean, crossbar, fan, kemudian ada exhaust duct. Untuk pengertian hammer crusher sendiri, yaitu sebuah alat penggiling yang mempunyai rotor yang dapat berputar dan mempunyai alat pemecah berbentuk palu, di mana palu-palu tersebut digantung pada suatu rotor tapi ringan dengan berputar cepat. Untuk komponen hammer crusher, yang pertama ada rotor yang berfungsi menggerakkan, ini untuk rotornya. Kemudian ada gambar hammer crusher, hammer disc yang berfungsi sebagai pemisah antara hammer satu dengan hammer yang lainnya. Untuk material yang digunakan dalam penelitian kali ini, yang pertama ada komposisi kimia ASTM A532 dengan tabel kekerasan pada ASTM A532, di mana kita bisa lihat sama-sama ada nilai HB-nya, HRC, kemudian HVN-nya. Di sini juga ada material yang kedua, yaitu ASTM A681 tipe D2 dengan sifat mekanik, ada nilai kekerasan, di mana kemudian ada komposisi kimia baja ASTM A681 tipe D2.
Maafnya nge-lag udah. Baiklah, untuk struktur mikro baja ASTM A681 tipe 2 ini bisa kita lihat sama-sama. Ada karbida, kemudian ada unsur perlit, kemudian ada sementitnya. Kemudian pengertian dari analisa kegagalan dapat diartikan sebagai pemeriksaan atau pengujian terhadap komponen-komponen atau struktur yang mengalami kerusakan beserta kondisi yang menyebabkan kegagalan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab dari kegagalan tersebut. Analisa kegagalan dapat diartikan sebagai pemeriksaan. Kemudian untuk faktor penyebabnya, di mana dengan faktor yang pertama ada faktor kesalahan pemilihan material, kemudian ada perawatan komponen yang kurang baik, adanya kesalahan dalam perancangan komponen, kondisi kerja yang ekstra. Sedangkan untuk prosedur dalam menganalisa kegagalan ini, ketika terjadinya kegagalan atau retak, perlu dilakukan tindakan pencegahan, yaitu menginvestigasi dan menganalisa kegagalan komponen. Tindakannya yang pertama ada material yang digunakan. Material yang digunakan ini kita harus mengetahui data produksi, analisa kimia, kemudian sifat mekanik, struktur metalurgi. Yang kedua ada desain tegangan dan kondisi perawatan. Ada kekuatan dari luar, atmosfer, dan yang lainnya. Kemudian setelah tindakan yang kedua, kita melakukan tindakan selanjutnya, yaitu yang ketiga, yaitu uji percobaan, di mana nantinya ada uji laboratorium, kemudian ada konfirmasi uji lapangan. Sedangkan untuk tindakan yang keempat atau yang terakhir itu hasil uji seluruhnya. Sedangkan untuk definisi kausalan itu sebagai kehilangan material secara progresif akibat adanya gesekan atau friksi antara permukaan, padatan, atau pemindahan sejumlah material dari suatu permukaan sebagai suatu hasil pergerakan relatif antara permukaan tersebut dan permukaan lainnya. Untuk kausan yang diakibatkan perilaku mekanis ada 4 jenisnya. Yang pertama ada abrasive wear, untuk gambarnya yang paling pojok kiri. Kemudian ada adhesive wear dengan gambarnya bisa kita lihat sama-sama. Ada flow wear, kemudian ada fatigue wear. Yang kedua yaitu kausan akibat perilaku kimia. Ada 2 jenis juga, yaitu oxidative wear, corrosive wear. Yang ketiga ada kausan akibat perilaku panas. Yang pertama ada well wear, diffusive wear. Dalam pengujian kali ini yaitu dengan ingin mengetahuinya 3 komponen. Yang pertama ada komposisi, yang berfungsi untuk mengetahui kandungan unsur kimia yang terdapat pada suatu logam benda uji. Yang kedua yaitu kekerasan, dengan fungsi untuk menyatakan ketahanan terhadap deformasi dan merupakan ukuran ketahanan logam terhadap deformasi plastis atau deformasi permanen. Yang ketiga dengan pengujian impact, berfungsi untuk menentukan kecenderungan material untuk rapuh atau ulet berdasarkan sifat ketangguhannya. Untuk metodologi yang digunakan, yang pertama adalah mulai, kemudian identifikasi masalah, perumusan masalah, dan pengambilan data. Kemudian ada studi literatur, pemotongan dengan wirecard. Setelah dilakukan pemotongan wirecard ini, dilakukan yang namanya pengujian. Ada pengujian makroskopi, uji komposisi, uji impact, kekerasan, dan yang terakhir metalografi. Setelah dilakukannya pengujian, dilakukannya analisa data dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, lalu selesai. Untuk komponen atau gambar yang A ini merupakan komponen Hammer-Kaiser yang mengalami kausan. Kita bisa lihat sama-sama pada bagian atas ini yang mengalami kausan. Kemudian untuk gambar B merupakan bagian Hammer-Kaiser yang masih utuh atau yang masih sempurna, yang tidak mengalami kausan.
Untuk komposisi dari bahan material hammer crusher ini, yaitu ada unsurnya CMN, P, silikon, krom, sampai yang namanya amalgam. Untuk spesifikasi komponen hammer crusher tersendiri itu ada kecepatan rotasi, temperatur kerja, dan linear speed. Kemudian untuk analisa datanya, yang pertama ada pengamatan hasil makro, dimana pada gambar A ini merupakan gambar yang masih utuh, sedangkan gambar B ini merupakan material yang telah mengalami keausan. Setelah dihitung volume keausannya, material mengalami kehilangan material sebanyak 6.616.764 rupiah, 371 mm kubik atau sebesar 3.616.765 cm kubik. Kemudian ada yang namanya pengujian komposisi kimia. Untuk tabel 4.2 ini merupakan hasil uji komposisi kimia dengan material uji. Ada material ASTM A532A, ada ASTM A532AB, dan ASTM A532A2D. Dengan hasil pengujian komposisi kimia ini, maka didapatkan material hammer crusher tidak sesuai dengan material standar hammer crusher yang seharusnya, yaitu ASTM A532. Berdasarkan hasil pengujian komposisi di atas, material hammer crusher tidak sesuai dengan material yang harus digunakan. Sedangkan untuk pengujian kekerasan, untuk gambar A yaitu keausan pada bagian A, B, C, sedangkan untuk gambar B pada bagian G, H, I. Untuk tabel data hasil pengujian kekerasan pada tabel 4.2 ada bagian material A, B, C, dan G, H, I, di mana dari tabel tersebut didapatkan nilai kekerasan dari hasil pengujian kekerasan pada hammer crusher yang mengalami keausan. Kemudian untuk tabel 4.4 ini merupakan nilai kekerasan hammer crusher sesuai ASTM A532 dengan menunjukkan kekerasan yang sesuai dengan material hammer crusher. Selanjutnya ada pengujian impact dengan tabel 4.5 dijelaskan nilai energi impact pada spesimen uji. Untuk material ada daerah aus dan jauh dari aus dengan energi impact, kemudian ada kekuatan impactnya. Kemudian untuk nilai ketangguhan besi tuang putih, dilihat dari nilai ketangguhan yang dimiliki oleh material hammer crusher, dapat disimpulkan material hammer sangat getas. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian metalografi. Ada yang namanya struktur mikro material jauh dari aus dengan perbesaran 100 kali, kemudian ada perbesaran 200 hingga ke 500. Sedangkan untuk gambar 4.10 ini merupakan struktur mikro material aus hammer crusher dengan pembesaran 100. Kemudian ini untuk pembesaran 200 dan 500. Sedangkan untuk pembahasan dari penelitian ini yaitu kegagalan pada hammer crusher ini disebabkan karena keausan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian pada unsur bahan utama. Salah satunya kurangnya kadar karbon dan terjadinya perubahan sifat mekanik pada material, di mana nilai kekerasan material hammer crusher naik namun menurunkan keuletan, serta nilai impact material jauh di bawah standar. Hal tersebut dapat disebabkan karena proses operasional yang mengakibatkan gesekan secara terus-menerus, sehingga ketangguhan yang dimiliki material menjadi lebih rendah dan membuat kekerasan material meningkat karena terjadi strength hardening, namun menjadikan material menjadi lebih getas. Untuk kesimpulannya, yang pertama ada faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan pada hammer crusher,
di clinker cooler, yaitu tidak sesuainya komposisi material dan rendahnya nilai ketangguhan dibandingkan dengan nilai standarnya. Yang kedua yaitu mekanisme kegagalan hammer crusher di clinker cooler terjadi karena kausan yang diakibatkan adanya perbedaan nilai kekerasan dan terjadinya perubahan sifat mekanik pada material. Untuk kesimpulan yang terakhir, yaitu dengan mengganti material sesuai dengan komposisi standar ASTM A532. Untuk saran pada penelitian kali ini, yang pertama, pada saat melakukannya pembelian komponen hammer crusher harus disertakan sertifikat komposisi kimia dan sifat mekanik yang sesuai dari spesifikasi komponen hammer crusher pada umumnya. Kemudian, menggunakan komponen dengan komposisi lain yang sesuai dengan standar hammer crusher dan yang memiliki harga lebih murah serta efisien dalam penggunaannya. Saran yang terakhir yaitu, jika hammer crusher tidak memungkinkan untuk dengan material lain, maka dapat dilakukan proses perlakuan panas atau heat treatment pada komponen hammer crusher sebelum dilakukan pemasangan untuk meningkatkan kekerasan pada hammer crusher. Baik, itulah presentasi dari saya, Saiful Ghazali, mengenai analisa kegagalan yang diakibatkan keausan pada hammer crusher di PT Semen Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.